Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitriani Halubangga dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebudayaan Islam. Yang pertama, definisi wujud dan unsur-unsur kebudayaan Islam. Pertama, definisi. Seperti yang dikemukakan oleh Cohen Janareningrat pada tahun 1980, ia mengutip pendapat Claude Cloquin bahwa kebudayaan adalah sebagai seluruh ide, gagasan, dan tindakan manusia dalam angka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh melalui proses belajar mengajar atau learned action. Al-Quran memandang kebudayaan itu merupakan suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil oleh akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Ia tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Kedua, wujud. Menurut J.J. Honigman, dikutip dari buku Cohen Janareningrat, pengantar ilmu antropologi, ada 3 wujud kebudayaan, diantaranya yang pertama, gagasan. Bersifat abstrak dan tempatnya ada di alam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini bisa juga disebut sistem nilai budaya. Yang kedua, berperilaku. Berpola menurut ide gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Yang ketiga, benda hasil budaya. Bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya, bangunan-bangunan megah seperti candi, piramida, menhir, alat rumah tangga seperti kapak perunggu. Yang kedua, sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual ialah sejarah pemikiran yang bersifat tematik. Bidang sejarah intelektual ini telah lama ada pada zaman Grek yang bertumpu kepada aspek agama seperti Kristen dan Islam sebelum abad ke-19 Masehi. Perkembangan pemikiran Islam mempunyai sejarah yang panjang dalam arti seluas-luasnya. Tradisi pemikiran di kalangan umat Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja sistem pendidikan dan pemikiran yang sistematis belum terselenggarakan karena ajaran Islam tidak diturunkan sekaligus. Namun demikian isyarat Al-Quran sudah cukup jelas meletakkan fondasi yang kokoh terhadap pengembangan ilmu dan pemikiran. Yang ketiga, nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan kebudayaannya, karena Islam berasal dan dari negeri Arab. Maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak sekedar masuk pada aspek budaya semata, tetapi sudah masuk ke wilayah hukum. Sebagai contoh dalam hukum keluarga atau akhlakul syariah, masalah waris, masalah pernikahan, dan lain-lain. Mereka tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam masuk ke wilayah hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, Munawir Sajali berani mengatakan bahwa hukum Islam sebahagian besaran sudah berlaku di Indonesia. Tinggal masalah pidana saja yang belum dapat dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.